Thanks for watching kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi bersama saya Mufajaruddin Asnan di channel kesayangan kita bersama Asnan Way. Without you kami tiada arti, with you kami sangat berarti. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat dan selesaikan penelitian dan tugas-tugas. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, iya, kita kali ini ya sharing mereview lagi bagi teman-teman yang mau menyusun proposal skripsi ya. Ya biasanya kan proposal itu dimulai dari apa? Ya dari niat ya. Dari bab 1 ya. Bab 1 itu ada apa teman-teman? Nah, ada apa? Namanya bab 1 itu pendahuluan ya. Nah, pendahuluan itu ada apa? Ada macam-macam. Yang pertama adalah latar belakang masalah gitu ya. Nah, latar belakang masalah ini apa teman-teman? Ya latar belakang ya, background. Background the problem. Jadi alasan mengapa teman-teman memilih topik atau tema atau bahkan spesifik yaitu judul penelitian tersebut. Tentu orang akan mengkepoin apa reason ya, apa reason kok memilih judul tersebut. Baik. Jadi teman-teman sudah nyusun bab 1 atau belum? Kalau belum ya kita sharing-sharing. Silahkan komentar ya. Mungkin kita nanti lebih bedah lebih detail ketika teman-teman komentar. Ini kita kasih gambaran secara umum guideline gitu ya, atau semacam rambu-rambu untuk menyusun latar belakang skripsi, proposal skripsi. Tentu kalau ada dua paradigma yang berlaku ya. Teman-teman, kali ini kita bahas yang kuantitatif dulu ya. Karena kuantitatif, paradigma kuantitatif itu berbeda dengan kualitatif. Kalau kuantitatif, latar belakang itu disajikan dalam bentuk piramida terbalik. Tahu piramida ya? Piramida itu yang kayak gini loh. Ya, kalau kayak gini namanya apa nih? Sarangeo. Jadi piramida terbalik, piramida kan seperti ini ya. Jadi kalau terbalik jadi kayak gini nih. Jadi kalau kayak gini lagi, terus sarangnya lagi. Piramida terbalik. Jadi dimulai dari sesuatu uraikan secara umum ya, tentang variabel-variabel yang ada di teman-teman yang ambil. Misalnya pengaruh apa gitu ya. Pengaruh model pembelajaran ini terhadap hasil belajar misalnya kayak gitu ya. Jadi uraikan dulu secara singkat tentang pendidikan itu seperti apa, kemudian apa mata pelajarannya yang mau diambil teman-teman itu, kemudian nanti paparkan juga apa namanya, lebih khusus lagi apa variabelnya tadi, misalnya model diambil gitu ya. Jadi mulailah dari yang umum dulu teman-teman ya, tapi jangan terlalu umum ya. Maksudnya jangan terlalu umum tuh ya masyarakat Indonesia pada umumnya, enggak kayak gitu juga ya konsepnya. Langsung aja ke kalau yang di pendidikan adalah usaha sadar dan seterusnya gitu. Oke, setelah umum itu, gambaran umum itu disajikan dalam ya satu paragraf cukup enough ya. Jadi kalau ada yang nanya berapa panjangnya latar belakang itu, ya semaumu. Maksudnya tuh bukan semaumu tuh gini teman-teman, secukupnya ya. Semaumu, maaf ya, secukupnya ketika itu memang sudah bisa menjawab pertanyaan mengapa kamu memilih judul itu. Jadi kalau itu cukup ya sudah cukup. Satu halaman gimana? Kalau satu halaman minim ya jangan terlalu gitu juga. Ya paling tidak yang average rata-rata tuh ya 3 sampai 7 halaman, 6 halaman lah cukup ya. 3 sampai 5 bahkan ya. Cukup. Itu yang latar belakang, karena kan nanti ada yang lain. Baik.
Kemudian setelah yang pertama tadi uraikan gambaran umum, teman-teman coba uraikan satu persatu. Ini kolaborasi McNally ya tahun 2018 tuh. Uraikan yang lebih khusus lagi, kan tadi piramida terbalik. Setelah yang umum maka uraikan dulu variabel-variabelnya gitu ya. Variabel-variabelnya diuraikan. Ya, variabel bebas, variabel terikat itu seperti apa, plus minusnya seperti apa. Kemudian itu dulu boleh ya. Atau setelah yang umum terlalu umum tadi langsung dihajar di teman-teman sajikan pra survei atau pra penelitian teman-teman itu menurut fakta dan data yang diperoleh di lapangan juga boleh, nggak masalah. Yang masalah itu kalau nggak dikerjakan. Nggak masalah karena ya itu polanya yang penting umum dulu, kemudian mau dihajar dulu di fakta dan data dulu boleh, kemudian nanti baru ngomong ke variabel-variabelnya masing-masing, atau sebaliknya ngomong ke variabel-variabelnya semestinya seperti apa, apa namanya idealnya ya, kemudian kenyataannya itu seperti apa, itu ya makanya disebut suatu masalah. Masalah kan ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang suka kenyataannya gini jadi terbalik. Jangan gini. Nah itu teman-teman ya. Yang pertama umum, yang kedua boleh tadi fleksibel, siapa duluan. Yang ketiga tentu teman-teman juga kaitkan mengapa kok memilih itu obat. Kan teman-teman ini latar belakang tuh ada obat ya, banyak obat. Maaf. Banyak masalah ya, makanya nanti setelah latar belakang tuh identifikasi gitu kan. Jadi teman-teman kan tadi umum, kemudian misalnya ada fakta di lapangan seperti apa, kemudian variabel-variabelnya seperti apa diuraikan ya. Kemudian tentu kenapa kok memilih itu sebagai obat. Nah, kalau sakit perut ya obatnya obat sakit perut ya, bukan sakit perut obatnya adalah obat sakit mata. Obat sakit mata tuh kalau dibawa jalan-jalan sudah seger lagi ya. Nah itu, jadi sajikan mengapa obat itu dipilih. Nah berarti di situ teman-teman perlu utarakan juga keunggulan-keunggulannya seperti apa untuk mengobati problem yang ada di tadi dijelaskan sebelumnya di lapangan tadi berdasarkan para penelitian. Oke ya. Nah, kalau sudah kayak gitu nanti mungkin ditambah juga sedikit penelitian yang relevan yang terdahulu membahas variabel yang mungkin mirip, sehingga di situ ada correlate, ada semacam benang merah yang menegaskan bahwa memang model ini cocok untuk mengobati ini gitu ya, dan itu. Nah, itu membuat latar belakang teman-teman ya. Clear ya. Kemudian di endingnya maka peneliti tertarik terdorong untuk meneliti judul ini gitu. Jadi tentu di situ latar belakang masalah ada fakta dan data, didukung teman-teman argumentasi teman-teman itu harus kenceng ya. Maaf ini tadi aurat. Nanti silahkan komentar ya, kita mau tengok dulu. Meskipun kadang teman-teman mohon maaf ini dosen kadang juga ini ya, kadang untuk di awal-awal tuh mungkin membaca sekilas aja, nggak terlalu ini, padahal itu penting sekali. Itu landasannya untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Malah kemana. Baik, itu ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya setelah latar belakang masalah, teman-teman biasanya ada identifikasi masalah. Tentu identifikasi masalah itu diperoleh dari identifikasi ya, list di situ. List itu minimal ya, jangan satu. Kalau satu bukan list itu, tapi loss. List itu ya di list apa saja masalah-masalah yang sudah dikemukakan di latar belakang tadi. Misalnya di lapangan ditemui anak itu suka ngambek, anak itu suka manja, nah dan seterusnya. Terus nanti dikhususkan lagi di batasan masalah ini setelah di list diidentifikasi, kemudian di batasan masalah dipilih satu masalah yang esensial dan sesuai dengan obat yang ditawarkan. Setelah itu
kerumusan masalah berupa pertanyaan teman-teman, question, bukan pernyataan tetapi pernyataan ya, pertanyaan teman-teman, berarti diawali tanda kata tanya, diakhiri tanda tanya gitu ya. Setelah itu tentu tujuan penelitian mengubah, mohon maaf tadi habis makan siang FYI, mengubah tadi yang kata-kata di rumusan menjadi satu kalimat pernyataan untuk apa gitu ya, untuk mengetahui apa dan apa ya, untuk kepo lah. Kemudian setelah tujuan tentu ada signifikansi atau manfaat ya. Ya manfaat ini, penelitian ini kira-kira bermanfaat untuk siapa? Jangan-jangan nggak ada manfaatnya. Waduh, karena untuk lulus saja, oh jangan ya. Biasanya untuk diri manfaatnya ya bagi lembaga yang diteliti, kemudian bagi peneliti lain ya, bagi lembaga peneliti di dalamnya itu ada siapa, misalnya ada, kalau di sekolah ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa ya. Kemudian cukup mungkin ada definisi operasional. Itu lengkap bab 1 ya. Nyusun dari awal. Silahkan untuk yang kuantitatif kita komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.